nanti kalau memang di hitung-hitungan di bulan kemarin itu dianggap tidak hadir, padahal kan valid ya, kita memang sakit gitu ya, tapi pengajuan cuti sakitnya itu masih menyusul, itu akan diperhitungkan pada hitungan tukin di bulan berikutnya. Ini kalau nggak salah seperti itu Pak. Ini hasil ngobrol sama yang Biro Keuangan kemarin kayak gitu ya, untuk yang aplikasi tukin yang baru ini. Mungkin teman-teman dari tim aplikasi kalau ada masukan, Mas Wali dari ya, mungkin Pak, jadi memang sesuai dengan kita kemarin ikut pendampingan aplikasi tukin yang sudah dikembangkan, memang secara proses bisnis pun di Sakti ya kalau nggak salah ya, punya Kementerian Keuangan untuk ini temanku ya, agak lupa namanya, memang sudah mengakomodir Pak untuk yang proses kekurangan bayar atau kelebihan bayar. Misalkan sudah keluar tukin kita, namun nanti bisa direvisi di bulan berikutnya gitu Pak. Kalau 15 sampai 17 tanggal setelahnya. Iya kan, di tengah bulan kalau nggak salah ya. Betul, di pertengahan bulan. Tapi untuk regulasi dan mekanisme pastinya itu mungkin bisa dibicarakan dengan Kementerian Keuangan. Namun terkait dengan di berlakunya sendiri dan di aplikasi itu, yang penting diajukan saja di UCT-nya. Nanti kan aplikasi Sakti itu mungkin itu kan nanti akan mengambil data Brako. As long as data di Brakonya sudah dan UCT-nya sudah sesuai, nanti kan bisa melakukan perbaikan dan terkait dengan pembayaran tukin tersebut. Ya, mungkin seperti itu ya Bapak, untuk yang perhitungan tukin kalau memang ada pengajuan cuti yang menyusul gitu ya. Itu mungkin tunggu tanggal mainnya ya Pak. Nah, ini aplikasi tukinnya nggak tahu ya apakah sudah atau belum ya yang baru itu. Tapi itu nanti akan mekanismenya akan dijelaskan oleh Biro Keuangan ya Pak. Izin bertanya Bapak. Bentar Bu, bagaimana yang persetujuan ketika pimpinan dari 7 hari gitu Pak? Ya, nah untuk yang yang tadi pertanyaan kedua ya, ada masalah akses internet yang mungkin terbatas sehingga pimpinan atau operator itu tidak bisa melakukan approval melewati masa deadline. Nah di sini kan kalau terkait dengan pertanyaan pertama tadi juga, kalaupun memang deadline-nya sudah lewat, kemudian dibatalkan otomatis sistem, itu masih bisa diajukan lagi itu oleh si pemohon cutinya, tinggal ajukan lagi aja untuk kemudian lanjut meminta approval lagi itu. Mungkin seperti itu Pak ininya ya, solusinya untuk yang saya kira untuk masalah susah sinyal ataupun nggak ada internet itu kan sekarang sudah banyak ini ya Pak ya, sudah banyak solusinya ya. Apakah ini juga kami sudah memberikan mekanisme untuk pengajuan cuti yang backdate ya, yang mengajukan cuti setelah cuti itu dilakukan, itu juga sudah mengakomodir itu ya, kendala-kendala koneksi tersebut. Mungkin seperti itu Bapak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, siap Pak. Baik, terima kasih. Mungkin izin Pak berurut ya Pak ya Pak Sam. Soalnya silakan. Silakan Pak Mustafa dari Direktorat SSBCJ. Pak Mustafa, monitor. Oke, belum monitor, kita selanjutnya ke Bu Niluh. Silakan Bu. Selamat siang. Terima kasih Mas Renanda. Saya ingin bertanya ke Pak Norman ini mengenai yang pegawai NLP Pak.
yang pegawai NRP misalnya kan cutinya itu ngambil dari cuti tahunan, misalnya yang bersangkutan sakit atau gimana kan ngambil dari cuti tahunan, Pak. Seumpamanya cuti tahunannya sudah habis, terus dia mau cuti lagi, bagaimana itu Pak Norman jalan keluarnya gitu untuk yang NRP. Terima kasih Pak. Iya Bu Nilu, ya tidak bisa Bu. Kalau dari sisi ini ya tidak bisa, dari sisi aturan ya. Iya. Kan kita ngomongnya aturan ini nggak bisa. Dari sisi kebijakan mungkin yang bisa bicara itu pimpinan gitu. Tapi boleh Pak ya, misalnya kan dia sudah habis cuti tahunannya, tiba-tiba dia sakit gitu Pak. Apa ya, boleh kami ini kemanusiaan? Kalau dari saya jawabnya nggak boleh. Kalau dari segi aturan ini kan tergantung pemberi cutinya Bu. Pemberi cutinya gitu. Pasti apa enggak gitu aja. Oh iya Pak, berarti masih bisa ada jalan Pak ya. Ada kebijakan gitu loh Pak Norman maksudnya. Iya, itu kan dari pimpinan aja. PPK-nya Bu Nilu ya Pak Norman ya, kembali perasaannya. Tapi kalau aturan tidak bisa Bu Nilu. Oh gitu, iya Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya Ibu. Baik, terima kasih Bu Nilu. Selanjutnya dari Bu BR. Silakan Bu. Oh iya Pak, begini. Ini kan ada kasus nih Pak. Jadi di tempat kami ada teman yang mau cuti, tapi diusulkannya itu di tanggal 16 November kemarin untuk cuti di bulan Desember. Nah, kemudian di tanggal 16 Novembernya itu setelah mengajukan cuti, yang bersangkutan itu sudah disetujui oleh atasan langsung. Kemudian di EHR-nya juga sudah di EHR-nya sudah disetujui juga, tapi seminggu kemudian kok tiba-tiba dibatalkan statusnya gitu Pak. Gitu. Terus ini minimal untuk pengajuan cutinya itu berapa hari sebelum hari hanya gitu Pak. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, di AHRM-nya itu kan sudah dibatalkan. Jadi mengarahnya ke usulan baru cuti gitu Pak. Jadi gimana ini? Mohon masukannya. Ya. Oke, izin langsung saya jawab ya. Iya Pak. Ya, baik. Oke, untuk case-case seperti itu ya Bu, memang ada beberapa kemarin. Jadi ini kan perbedaan dengan yang pengajuan cuti yang lama, itu sekarang ada deadline ya Bu ya, deadline untuk si approval itu maksimal 7 hari dari pengajuan gitu. Jadi misalnya tadi di tanggal 16 November itu mengajukan cuti, kemudian sudah di-approve atasan 1 gitu ya. Nah, mungkin itu seminggu kemudian itu batal, itu karena belum komplit sampai ke atasan yang 2 Bu. Jadi atasan yang pejabat pemberi cutinya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak masalah sih Bu, itu tetap bisa mengajukan lagi. Jadi tidak ada batasan kapan bisa mengajukan cuti sebelum hari cutinya, atau cutinya sudah lewat, atau baru mengajukan cuti, mengajukan secara sistem gitu. Itu sebenarnya nggak ada masalah. Ini karena kasus-kasus itu Bu ya, komunikasi antara si pemohon dengan yang memberikan cuti itu mungkin ada miss. Jadi ada yang tadi deadline-nya habis, kemudian yang tadi yang sakitnya itu nggak bisa ngajuin cuti dulu, orang udah sakit kok gitu kan. Nah itu tetap bisa mengajukan cuti setelah sakit gitu. Itu untuk mengakomodir hal tersebut Bu. Jadi di sini nggak ada batasan kapan pengajuan cuti itu dilakukan. Itu yang penting setelah diajukan mungkin bisa diinfokan ke atasannya untuk ngecek email, ngecek SMS gitu, untuk melakukan persetujuan gitu. Itu
kalau sampai putus tadi 7 hari ya ajuin lagi aja gitu, diinfo lagi gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Begini Pak, mohon maaf Ya. sebelum ini kan posisi kami di PPK Pak. Nah kebetulan untuk Pak PPK-nya sendiri sudah menyetujui. Nah Iya. berarti kan verifikator yang kedua kan berarti di balai nih Pak. Iya. Apakah berarti bagaimana caranya supaya kapan ya maksudnya gimana caranya diinfoin ke balai gitu, apa saya harus WA ke bagian kepegawaiannya atau bagaimana Pak supaya cuti saya itu disetujui gitu misalkan. Oh, oke. Baik. Nah, ini Karena gini Pak, karena gini dari BKO-nya sendiri sudah menyetujui di tanggal 16 itu begitu. Di BKO-nya maksudnya gimana, Bu ya? BKO lagi, aduh Tuhan. Gini, kan kalau mengajukan cuti kan tidak boleh lebih dari 7 hari ya Pak ya. Jadi gimana caranya sebelum 7 hari ini dari atasan kedua itu tahu bahwa yang bersangkutan itu cuti gitu Pak. Gitu. Apakah harus melakukan bukti fisik juga, bukti fisik surat pengajuan cuti atau bagaimana? Manual maksudnya. Oke. Untuk mekanisme ininya kan Bu, kita tidak mewajibkan lagi melakukan bukti fisik ya, di print atau di tanda tangan sudah nggak perlu. Secara sistem itu sudah langsung ya, asalkan dari atasan tersebut memang membuka email, membuka SMS, membuka HP, SMS, kan tinggal klik-klik aja gitu ya di HP gitu untuk persetujuannya. Nah, terkait apakah atasan tersebut akan nyadar nggak ya kalau ada email masuk atau SMS masuk, itu tadi secara secara seyogyanya dari pemohon juga memberikan notifikasi ya, baik itu tadi lewat WA ataupun nitip pesan teman yang ada di kantor pusat misalnya gitu ya. Ini kalau menurut saya ya Bu ya, itu mungkin seperti itu ya gitu. Nah, kalau untuk tadi secara aturan kalau memang di di BPK tadi jenjang yang memberikan cuti itu memang harusnya kan memang dari BPK kemudian ke ke kepala balai ya. Kalau Kabak TU Pak. Oh, Kabak TU. Nah, TU di balai. Oke, ke Kabak TU. Nah, harusnya kan secara secara sistem sudah diakomodir ya Bu ya. Di waktu milih atasannya kan bisa kan? Sudah. Ya, Oke. sudah. Ya, kira-kira mungkin seperti itu Bu ya. Jadi harus ada approval dari dua orang yang berbeda. Ini memang kayaknya wajib di approval dari 2 orang ini, baru datanya itu valid, data cutinya valid dan terkirim ke presensi Bravo. Iya. Cara teknisnya seperti itu Bu. Iya. Iya baik Bapak. Ya terima kasih jawabannya Bapak. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, siap Bu, sama-sama. Terima kasih Bu. Mungkin izin Pak Sampak Norman satu lagi ya Pak ya, yang dari Zoom ya Pak ya. Sebelum kita ke chat izin Pak Hendik ya dari Pak Mustafa, silahkan. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Izin bertanya Pak terkait pengajuan cuti, kan yang tadi Pak Sam sampaikan bahwa untuk pengajuan cuti di saat ini kan hanya mengklik-klik aja ya Pak ya. Akan tetapi untuk berkas arsip dokumen yang ada di riwayat cutinya itu kok tidak ada di EHRM ya Pak? Mungkin silahkan Pak Sam. Ya, oke. Jadi ini sedang dalam ini juga ya. Ini kan EHRM juga sedang kami kembangkan ulang ya untuk ke sistem yang baru, new EHRM lah istilahnya. Untuk modul cuti atau berkas-berkas cuti ini semua memang sudah
diakomodir atau dipindahkan ke modul cuti yang ada di New HRM. Dan saat ini memang terkoneksi langsung dengan Bravo. Jadi kalau mau lihat berkas-berkasnya memang di Bravo ya, di Bravo sendiri kan langsung bisa melihat ke modul cutinya ini gitu. Nah ini mungkin ini saya juga kemarin agak miss nih. Kemarin sewaktu proses di modul cuti yang baru ini, riwayat HRM yang lama dapat ini nggak ya, Mas Norman? Dapat ini nggak? Dapat masukan nggak? Iya, kemarin sih kalau nggak salah datanya aja sih, Mas. Datanya aja ya. Soalnya waktu mau lihat berkasnya kan memang otomatis dari sistem ya. Iya. Mungkin nanti bisa di ini ya, kita beri ini ya, semacam shortcut untuk by sistem mengambil berkas yang auto generate itu. Iya. Mungkin ya. Sementara kami tampung dulu ya, Pak Mustafa ya tadi ya. Ya kalau berkasnya soalnya memang masih ada di sistem baru, yang di modul baru. Ini untuk kebutuhan ini ya. Banyak juga kemarin yang nanya juga untuk kebutuhan administrasi ya. Dari admin itu yang mau ngerekap, ini memang berkasnya masih belum terkonek ini. Ini juga yang dari Bravo juga. Kalau ada yang tadi saya baca di chat ya, untuk rekap pegawai itu saat ini memang langsung dari Bravo-nya ini. Ini juga Bravo-nya memang masih dalam transisi juga ya, untuk versi yang Bravo yang baru, kemudian untuk mengakomodir sistem cuti yang baru ini memang sedang kami modifikasi juga untuk kedepannya sih harusnya untuk administrasi cuti ini juga harus masuk ke probis administrasi presensi ya. Semua soal kehadiran pegawai kan kaitannya kan ke situ ya. Itu nanti akan dioperasikan atau dikelola itu harusnya dari Bravo semua, di bagian Bravo seperti itu. Mungkin seperti itu ya Pak Mustafa. Nanti ke depan kami akan kabarin lagi kalau sudah diakomodir oleh Bravo seperti itu. Terima kasih banyak Pak Sam. Mungkin dari Pak Mustafa cukup? Sama satu lagi Mas, terkait untuk pengajuan cuti pegawai itu kita sebagai admin apakah bisa melihat form cuti digital tersebut ya Mas, hasilnya gitu, karena kan untuk saat ini kan belum sinkron ya Pak dengan HRM, jadi arsip digitalnya itu memang belum tersimpan ya. Ditambah kan HRM ini sebagai data utama ya Pak untuk data utama untuk pegawai ya Pak, jadi data-data pegawai yang kita butuhkan pasti kita mencarinya ke sana. Itu aja Pak. Oke, siap Pak Mustafa. Nanti kita ini ya tambahkan link untuk ke yang kebutuhan rekap atau kebutuhan berkas ya, berkas cutinya ya. Nanti kita tambahkan deh. Baik, terima kasih. Terima kasih masukannya. Terima kasih Pak Mustafa, terima kasih Pak Sam. Mungkin izin Pak 5 menit, izin menambahkan 5 menit ya Pak Sam, Pak Norman ya untuk yang dari chat ya Pak ya. Ini tadi saya rekap ada pertanyaan dari Pak Yogi yang di chat terkait tadi Pak Sam, apakah rekap pegawai yang cuti bisa dilihat di menu admin dalam arti yang di admin, Bravo Backend Pak? Ya, pertama itu nanti kedepannya ya. Oh, kedepannya bisa Pak? Iya, harus di Bravo nanti. Oh, oke. Lalu yang kedua untuk cuti melahirkan apa sudah dibatasi juga untuk cuti melahirkan sampai anak ketiga Pak? Ini juga saya baru nggak saya. Ini ada batasannya ya. Pak Norman ini ada ininya nggak ya? Ada maksudnya sensornya itu kalau udah anak keberapa ini? Katanya ada ya? Ada ya, pakai jumlah anak di riwayat
anak kayaknya dimaksud. Oke, jumlah anak ya. Oke, ini mungkin baru bagi kami yang mengembangkan modulnya ini harus ada batasan ini ya untuk anak ketiga ini ya. Oke, siap, nanti akan kita modifikasi lagi ke probisnya. Mungkin izin Pak, ada satu pertanyaan lagi pribadi dari saya ini. Untuk sisa cuti pegawai yang ada di e-cuti, itu apakah bisa dilakukan dengan sistem import gitu Pak ya? Jadi untuk menyesuaikan sisa cutinya yang sekarang gitu Pak. Maksudnya ada data lain yang belum masuk ke sistem cuti ini ya? Iya, jadi untuk saat ini sebenarnya di kami kebanyakan itu untuk cuti masih manual, masih menggunakan form. Sebagian besar masih menggunakan form itu. Nah, makanya kebanyakan pegawai itu yang mau mengajukan e-cuti masih terkendala di sisa cutinya itu. Nah, itu apakah bisa bisa diakomodir dengan kita ngimpor cuti-cuti terdahulu agar sisa cutinya bisa menjadi sesuai, atau mungkin ada cara lain, Mbak Sam? Terima kasih. Iya. Oke, kalau memang ada mekanisme cuti di luar sistem yang sudah berjalan, yang sudah terlanjur dilakukan gitu ya. Gimana nih Mas Norman? Harusnya kan tetap bisa diterima ya. Kita bisa buatkan impor. Gimana? Iya, harus bisa sih. Paling tinggal dari tim Mas Sam yang tim formatnya lah, format Excelnya kayak apa gitu. Mekanismenya seperti apa? Oke, nanti kita diskusikan dulu ya. Berarti kan pasti udah ada ini ya, Pak, berkas resminya kan, hasil scan-nya atau ininya ya. Iya Pak. Minimal kita bisa memberikan fitur untuk admin lah ya, admin untuk bisa memasukkan berkas-berkas yang sudah masuk yang terkumpul di bagian kepegawaian gitu ya. Iya Pak. Mungkin izin juga Pak Norman, untuk di cuti yang lama kan sudah ada untuk menu impor itu ya Pak Norman ya? Iya. Cuma kemarin saya coba make, tapi ini kayak file gagal dibaca Pak Norman. Ya sekarang udah nggak pakai itu lagi Mas Renanda. Karena kan udah yang baru ya. Itu tidak connect ya? Nanti kita nunggu yang updatean sistem yang dari new ERM-nya yang lagi dibangun. Oke, siap. Oke, tapi mungkin sambil nanya juga nih dengan teman-teman yang yang operasional harian ya, dengan Pak Bapak juga, itu sebenarnya masih diperbolehkan nggak sih yang kayak gitu, yang masih pakai kertas? Betul. Secara aturannya atau ada ini nggak ya payung hukum yang mengikat? Iya. Kalau kayak gitu terus takutnya ya gitu ya. Ini kan yang sebelumnya Pak Sam, yang sebelumnya nih yang sebelum ini ada nih ya kan. Nah itu udah mereka sudah sudah bikin lah, udah jadi gitu kan. Nah ini kan artinya ya kalau yang dulu sih harusnya bisa diakomodir karena kan itu biar bisa terekam gitu pencatatan cutinya. Kalau enggak nanti dia cutinya 24 terus setiap itu tiap tahun 24 terus gitu. Padahal sebenarnya udah cuti. Nah ini sebenarnya lebih menguntungkan kita nih sebagai admin. Jadi ada yang jujur nih. Maksudnya berarti ada batasannya berkas-berkas tahun berapa aja yang bisa dimasukkan? 2 tahun terakhir aja Pak Sam. Paling 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Sebelum Pak Norman ya 2 tahun terakhir. 2021 itu. Ya 2000. Kalau misalkan 2023 ini kan 2021, 2022. Nanti 2024 ya 2022, 2023. Enggak, maksudnya kan di 2020 sekarang kan 2021 enggak tergunakan juga. 21 Pak sekarang. 21 Pak. Paling gini. Maksudnya 2021 kan sudah ada sistem ya. Kenapa masih ada manual gitu? Enggak, pertanyaannya itu aja sih. Benar. Ya waktu itu kan masih ada menu tambah tuh Mas. Tambah absen lagi, tambah riwayat cuti. Itu masih ada. Jadi ya tadi kendala-kendala yang tidak bisa diselesaikan lewat aplikasi waktu itu, yang mereka masih manual.
Makanya kita masih ngasih tombol tambah riwayat. Oke. Nah paling untuk batasan yang sekarang gini aja. Jadi itu sampai kan kita kan kemarin opening cuti itu kan 1 November tuh. Ya. Kan berarti dari Oktober sampai tahun 2021 ke belakang. Yang masih kita terima untuk Untuk migrasi. Oke, siap. Berarti itu ya batasannya ya untuk upload inputting data manual kita batasi di situ ya. Sebelum 1 November 2023 ya. Oke, ya. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Sam. Ya, sama-sama. Mungkin izin Pak Sam, ini ada pertanyaan dari chat satu lagi. Ya. Tapi mungkin tidak terlalu nyenggol ke cuti ya, mungkin atau mungkin Pak Sam juga paham. Ya. Nah ini untuk yang tugas belajar Pak. Tugas belajar itu kan di Bravo belum terakomodir ya. Nah itu untuk menginputkannya kemana ya Pak ya? Itu Pak. Untuk tugas belajar di Bravo masih terhitungnya alfa semua tanpa keterangan untuk absen ya. Jadi waktu dihitung-hitungin 0 Pak jawabnya Pak. Dengan banyak teman saya yang kemarin tugas belajar nih. Kemarin gimana? Masuknya monitor nggak? Kayaknya udah di ini ya, status kepegawaian udah langsung otomatis ini ya. Dari jabatan sih udah. Ini. Kalau yang tugas belajar kemarin gimana itu? Kenapa yang tugas belajar jadi alfa di Bravo gimana? Surat tugas. Tugas belajarnya alfa. Jadi sebulan full per tiap bulan itu masukin surat tugas gitu. Oh gitu. Ada ya? Di Bravo ada ya? Saya nggak tahu sih dari TU-nya yang input. Oh dari TU yang input. Jadi kayak tugas gitu. Sama kayak dinas jadinya. Oke, izin. Ini mohon maaf, Mas Renata, karena saya juga bukan operatornya Bravo ya, jadi kurang tahu nih Bravo-nya kayak gimana. Harusnya Pak Halim nih yang ngerti. Kalau dari info dari teman yang kemarin tugas belajar, itu kan ada surat ini ya, surat tugas belajarnya dari pegawai terkait, itu sudah diakomodir oleh admin Bravo untuk menginputkan langsung ke Bravo-nya ya, bukan dari si pegawainya gitu. Soalnya ya sih mungkin kayaknya gitu ya, harus dari pegawai itu yang mengajukan ke bagian kepegawaian atau admin dari Bravo itu yang mengupdate di di back end atau di admin Bravo. Mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Sam. Berarti untuk tugas belajar sistemnya sama seperti dinas ya Pak ya? Tadi saya dengar sama seperti dinas. Baik. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin itu saja Pak Sam, Pak Norman. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mungkin izin Pak Hendik ada tambahan sebelum ditutup? Cukup Mas Renanda. Baik. Terima kasih banyak Pak Hendik. Kalau tidak ada tambahan, sekali lagi terima kasih banyak Pak Sam, Pak Norman sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Zoom ini untuk memberikan pencerahan kepada kami. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kami dan teman-teman di Bina Marga. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Norman, Pak Sam, Mas Hendik. Maaf ganggu waktunya ya. Terima kasih semuanya. Kalau ada yang nanya kami nanya lagi. Pak Norman, Pak Hendik. Terima kasih teman-teman. Semua. Hendik ya.